Kisah Nabi Harun alaihi salam. Apa tugas Nabi Harun sepeninggal Nabi Musa? Harun mendampingi Nabi Musa menemui Firaun untuk meminta agar Firaun melepaskan Bani Israel dari perbudakan. Harun selalu mendampingi Nabi Musa ketika menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Firaun. Nabi Harun memiliki kemampuan berbahasa lebih fasih daripada Nabi Musa. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengutus Harun mendampinginya menemui Firaun. Setelah melalui perjuangan amat berat dan terbebas dari pengejaran Firaun dan pasukannya, akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun berhasil membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Ketika Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel sampai di daerah Gunung Sinai, Nabi Musa tiba-tiba diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Lalu ia berpesan kepada Nabi Harun, "Wahai Harun, aku harus menemui Allah untuk menerima kitab Taurat. Engkaulah sekarang yang menjadi pemimpin Bani Israel selama aku pergi." Nabi Musa pun pergi naik gunung Turisina. Siapakah Samiri itu? Pada saat itu ada seorang durhaka bernama Samiri. Dulu ia penyihir Raja Firaun yang berpura-pura bertobat. Sepeninggal Nabi Musa, Samiri pun menghasut Bani Israel. Tanpa sepengetahuan Harun, ia mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan perhiasan emas. Setelah terkumpul kemudian perhiasan itu dilemparkan ke dalam sebuah tungku api yang panas. Kemudian emas yang sudah dilebur itu dibuat sebuah patung anak sapi betina. Agar bisa bersuara, kemudian Samiri menaburkan bekas jejak kuda malaikat Jibril yang pernah memimpin Nabi Musa dan Bani Israel ketika melewati Laut Merah. Setiap tertiup angin, patung anak sapi betina itu bisa bersuara. Samiri pun berseru, "Inilah bentuk Tuhan kalian untuk disembah," kata Samiri pada kaum Israel. "Wahai Bani Israel, janganlah kalian ikuti Samiri. Sapi itu hanya patung. Allah lebih berkuasa dari patung itu," cegah Harun. Namun banyak kaum Israel yang sudah telanjur mengikuti ajakan Samiri. Setelah 40 hari, Musa pun kembali menemui umatnya. Musa marah melihat kaumnya sudah banyak yang ingkar. Saking marahnya, Musa sampai tak sengaja melemparkan lembaran-lembaran Taurat yang baru ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah nasib Samiri dan pengikutnya? Dengan penuh kemarahan, Nabi Musa mengusir Samiri dan pengikutnya. Untuk membuktikan siapa saja umatnya yang pernah ikut menyembah patung anak sapi, kemudian Nabi Musa membakar patung anak sapi itu. Lalu debunya dibuang ke dalam sungai. Setelah itu Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk meminum air sungai itu. Umatnya yang pernah ikut menyembah patung anak sapi, tiba-tiba wajahnya berubah kuning keemasan. Tahukah kamu, Harun bin Imran adalah kakak kandung Nabi Musa yang diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa pada tahun 1450 sebelum Masehi. Ia berdakwah kepada rakyat Bani Israel dan para Fir'aun di Mesir. Usia Nabi Harun 3 tahun lebih tua daripada Nabi Musa. Harun terkenal fasih berbicara dan pandai berdebat. Nabi Harun hidup sekitar tahun 1531 sampai 1408 sebelum Masehi. Harun wafat 11 bulan sebelum kematian Nabi Musa, di daerah Eti, yaitu sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Ia menikah dengan 2 orang wanita yang bernama Eliseba dan Miriam. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.